Ya, dicuekin loh. Ya. Minta izin karena saya ditunggu di tempat lain. Saya masih ada 3 acara di Malang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terkhusus buat Capres 02 Pak Prabowo Subianto. Tutur kata tawaduk di depan ulama, di depan kiai tidak ada sama sekali. Ya Allah, diajak salaman sama kiai. Coba kalau Bu Megawati seperti itu, wah, sudah digoreng. kemarin tuh waktu Gibran sama Kaisang nggak salaman, padahal udah salaman, mau salaman lagi kain kalian kalau goreng setengah mati. Bisa kalian caci maki Bu Mega itu. Ini calon yang kalian dukung. Jelas-jelas kiai ini mau mengulurkan tangan, mau jabat tangan. Kalian alasan apa? Alasan Pak Prabowo ningkluk? Enggak. Ingat 2019 Pak Jokowi mau salaman, mau jabat tangan, mau cipika kiri, cipika kanan. Beliau mengos kan, dia nggak mau kan? Jadi gitu. Itu sifat aslinya gitu. Saya orang Malang loh, bener sakit hati saya nengok di depan kiai bilang kayak gitu. Saya masih ada undangan 3 kali di Malang nih. Apakah pantas seorang calon presiden loh ya ngomong kayak gitu di depan kiai, di depan ulama? Coba perwakilan dari Malang tuh, itu kiai itu ulama itu. Sudah ada usulan dibilang jangan kasih ikannya, kalau bisa dikailnya, kasih kailnya biar tidak ngajarin santri malas. Apa katanya? Ya kalau kamu nggak mau ya sudah, banyak yang lain membutuhkan. Bukan begitu jawabannya Pak. Maksud kiai tersebut, janganlah orang itu dikasih bantuan yang makannya aja itu ya, jadi membantu orangnya malas. Maksud beliau itu ya kalau bisa dikasih kailnya, entah apa pembiayaan belajarnya digratiskan atau mungkin begitu maksud kiai yang dari Malang itu. Ya Allah, udahlah, unggah-ungguh nggak ada. Untuk kalian orang Malang, ini aku orang Malang, orang Jabung, desa Jabung, kecamatan Jabung. Kalau kalian masih milih Pak Prabowo, waduh, keliru sak teman-teman nih kalian ya. Terserah kalian mau bilang aku apa, kalian mau pendukung Prabowo silakan. Tapi unggah-ungguh tata krama terhadap kiai, terhadap ulama tidak ada sama sekali. Jadi sangat tidak pantas untuk menjadi presiden di Republik ini. Ya, pantesan dia nggak mau minta dukungan sama ulama, sama kiai. Memang tata kramanya nggak ada. Sudah. Salam waras, salam mati. Pilihan saya jatuh ke nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarian semena-mena dan juga arogansi kepada tokoh-tokoh kiai yang dilakukan oleh Bapak Prabowo pada kemarin hari dengan mengatakan yang tidak di hadapan para kiai. Yang gua lihat ya, Pak Prabowo ini gampang banget tersulut emosinya, gampang marah-marah, langsung bek. Kalau menemukan pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab secara lugas ataupun terperinci gitu ya. Nah, emosinya ini suka tidak stabil. Gua ngeri nih kalau dia nanti memimpin negara gitu ya, ada yang nggak sesuai atau ada yang nggak mau ikut kemauan dia. Wah, nggak tahu deh. Langsung marah-marah atau langsung pak, gua nggak ngerti gitu. Tapi ya itu tadi, emang karakternya Pak Prabowo, karakternya itu udah nggak bisa dirubah gitu. Sementara kan kita butuh pemimpin itu yang memang ya bisa berpikir secara jernih gitu, nggak langsung marah-marah ya, dipikirkan dulu secara matang apa yang akan dilakukan gitu, baru diputuskan, baru disampaikan dengan cara yang elegan, cara yang lebih santun gitu, supaya orang dapat menerima jawaban Pak Prabowo dengan baik ya. Jadi kalau memberikan jawaban yang cukup lugas, terperinci, secara jelas, tanpa emosi, yang mendengarkan juga pasti bakalan seneng.
bakal masuk tuh apa yang disampaikan. Disebut dengan gemoy, fenomena memilih pemimpin berdasarkan kesan lucu, kemampuan berjoget, atau yang biasa disebut dengan gemoy, menunjukkan masalah yang serius bagi kehidupan berdemokrasi kita. Keputusan memilih pemimpin yang seharusnya didasarkan pada kualitas kepemimpinan, rekam jejak, gagasan, program, dan visi misi terdistorsi oleh penilaian yang dangkal semacam itu. Penilaian yang didasarkan pada faktor yang bukan seharusnya beresiko bagi masa depan Indonesia. Saya mengajak kepada kaum muda yang cerdas dan idealis, kembalilah kepada idealismemu, bahwa memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan substansial. Ya, itulah tadi komentar dari warga Malang dan juga para netizen mengenai tindakan-tindakan Prabowo yang begitu ceroboh dan tata keramanya sangat buruk. Saya kira sekelas Kiai Kampung yang mencoba untuk memberikan salaman terhadap Prabowo di penghujung acaranya, tapi Prabowo nampak cuek dan kesal karena tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan, atau Prabowo tidak mampu menjangkau apa yang menjadi pertanyaan Kiai Kampung ini. Saya kira seperti itu. Dan terima kasih buat Kiai Kampung karena sudah berhasil mengeluarkan karakter asli Prabowo, sehingga masyarakat bisa tahu dan menilai bahwa Prabowo memang betul-betul sangat berbahaya dan tidak mampu mengontrol emosinya. Kita bayangkan sendiri jika Prabowo menjadi presiden di 2024, kemudian ada yang protes persoalan kebijakan-kebijakan yang dia bangun. Saya tidak tahu seperti apa modelnya. Kemungkinan besar akan kembali lagi ke Orde Baru dan terjadi penculikan-penculikan terhadap orang yang mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo. Persoalan pertanyaan sederhana saja, Prabowo ini kesal dan terlihat emosi, sudah tidak nyaman dengan situasi-situasi yang ada di acara tersebut yang dilakukan di Malang. Saya kira kita bisa nilai sendiri bahwa Prabowo memang betul-betul tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin negara Indonesia yang sebesar ini. Saya kira masyarakat sudah tahu persis bagaimana Prabowo dan tentu tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Saya berharap pada sahabat-sahabat masyarakat seluruh Indonesia agar bisa berpikir secara rasional dan tentu memilih pemimpin yang betul-betul berpihak terhadap rakyat kecil dan juga berfokus pada kemajuan negara kita sendiri, bukan berfokus pada kantongnya dan membesarkan aset-asetnya, memperkaya dirinya dan keluarganya. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.